Halo guys, saya Roy Jody, atlet binaraga kelas 85+, juara nasional. Kegiatan saya sehari-hari, saya wirausaha, di samping saya hampir setiap hari berlatih, masih lagi persiapan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Awalnya saya menjadi atlet sebetulnya tidak sengaja, ya pengaruh lingkungan. Yang tadinya badan saya kurus, terus suka begadang, pola hidup tidak sehat, terpengaruh oleh teman-teman saya yang semuanya adalah anak-anak fitness. Dari situ setelah saya beberapa tahun fitness, kurang lebih 5 tahun fitness, lagi-lagi dimotivasi oleh teman saya untuk mengikuti sebuah pertandingan. Itu pun saya tanpa persiapan, jadi hanya ikut aja, asal ikut. Alhamdulillah waktu itu saya dapat juara di kelas 75 kg pada tahun 99 atau 2000 kalau nggak salah waktu itu. Ya, pencapaian terbaik saya yang sudah saya raih, yang paling berkesan menurut saya adalah ketika saya pertama kali menjadi juara nasional pada waktu juara PON 2008 di Kalimantan. Itu pencapaian terbaik saya sebagai atlet. Juara 1 PON adalah kebanggaan yang luar biasa, maupun secara finansial. Saya mendapatkan bonus yang lumayan, yang alhamdulillah sampai hari ini bonus itu masih bisa saya nikmati. Kemudian waktu itu dapat The Most Improved Bodybuilder, kemudian waktu itu hampir juga menjadi The Best Bodybuilder. Waktu itu saya mengalahkan senior-senior saya. Itu pada event Mr. Indonesia 2005. Yang membedakan kondisi binaraga pada waktu itu dan sekarang sangat jauh berbeda. Karena waktu itu bisa dibilang olahraga binaraga ini ataupun fitness belum begitu populer seperti sekarang. Dulu kita masih malu-malu untuk menunjukkan otot kita, bahwa kita anak fitness, apalagi kita atlet. Sekarang saya lihat di sosial media dengan bangganya anak muda, laki-laki, perempuan, menuliskan di datanya di sosial medianya dia adalah atlet. Itu sisi positifnya buat saya, bahwa sekarang anak muda Indonesia sudah banyak yang menjalani pola hidup sehat. Itu bagus sekali. Saat bertanding binaraga tentunya ada menang, ada kalah. Ada banyak faktor-faktor yang menentukan hal tersebut. Bisa saja kondisi kita kondisi terbaik menurut kita, menurut teman-teman kita, menurut penonton, kita yang terbaik. Tapi menurut juri-juri maupun dewan juri, kita bukan yang terbaik. Nah, itu kita harus terima. Menjadi atlet tidak hanya bisa menerima kemenangan, tapi menerima juga kekalahan untuk menjadi motivasi kita selanjutnya supaya jadi lebih baik. Walaupun kita sudah baik, katakanlah kita dicurangi, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Toh semua penonton, semua teman-teman kita tahu siapa yang terbaik, tahu siapa juara yang sebenarnya. Saya jadi keterusan binaraga, jadi mencintai olahraga ini karena banyak sekali hal-hal positif yang saya dapat dari olahraga fitness ataupun binaraga. Yang tadinya saya suka, katakanlah dugem, suka begadang, suka mabok, suka hal-hal yang negatif. Begitu saya kenal dunia fitness, apalagi binaraga, perlahan-lahan semua itu dirubah dengan sendirinya oleh pola hidup sehat sebagai seorang anak fitness, apalagi sebagai seorang atlet binaraga. Jadi olahraga binaraga ini membawa saya tersesat ke jalan yang benar. Buat teman-teman, apalagi saya melihat banyaknya teman-teman saya yang sudah senior-senior, tapi masih belum bisa punya gym sendiri, masih enjoy di gym orang lain, cobalah untuk sedikit demi sedikit disisihkan penghasilannya. Saya pun dulu demikian. Saya bisa membangun tempat fitness ini dari bonus saya waktu juara PON 2008 dan ditambah dari sedikit uang-uang tabungan saya. Saya bisa, kenapa teman-teman tidak bisa? Saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Oke, teman-teman, program latihan saya sebetulnya sama saja dengan atlet-atlet yang lainnya. Dulu ketika belum banyak media yang masuk ke Indonesia, majalah, internet,
apapun juga, saya mengikuti program-program old school. Dulu kita latihan itu satu variasi alat, satu variasi gerakan itu bisa sampai 20 repetisi. Nah, ketika informasi tahun 2000-an begitu banyak informasi yang masuk dari majalah, internet dan segala macamnya, kita melihat waktu itu kok dia 4 set sampai 6 set cukup. Akhirnya saya mengikuti program itu. Ternyata program itu juga bekerja dengan baik buat saya. Mungkin buat orang lain tidak, yang teman-teman sampai hari ini masih pakai program old school. Tetapi buat saya, program yang baru, new school katakanlah, berfungsi buat saya, better buat saya. Jadi saya sampai hari ini masih memakai program new school ya, bisa dibilang ya, binaragawan tahun 90-an sampai 2000-an ya. Ya, kondisi binaraga di Indonesia sampai hari ini, tentunya saya sebagai atlet sangat berharap bisa lebih baik dari sebelumnya, terutama soal fair play. Karena di event-event belakangan banyak sekali yang saya lihat di media maupun teman-teman komplain, bercerita, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi karena itu hanya memperburuk image binaraga sendiri. Jadi tidak fair play, buat apa kita tanding bla 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 segala macam. Jadi menurut saya lebih baik gimana caranya binaraga Indonesia bekerja sama supaya jadi lebih baik, semua federasi, semua pengurus menjadi satu untuk memajukan binaraga Indonesia, atlet Indonesia, supaya bisa ke jenjang internasional. Jangan hanya kayak gini, kayak Mister Indonesia hanya mentok di juara nasional. Harusnya itu kayak di India, di Cina, bahkan negara-negara Timur Tengah. Dia tembus sampai ke jenjang-jenjang seperti Mister Asia, Mister Universe, Mister World, bahkan Grand Prix yang menuju ke Mister Olympia. Di Indonesia tidak ada, mentok. Juara Mister Indonesia udah selesai. Harusnya federasi yang sekarang merencanakan lebih matang supaya atletnya bisa berkiprah di kancah internasional, dan itu akan mengangkat olahraga binaraga sendiri di Indonesia. India saja bisa, kenapa kita tidak? Nah, ini banyak sekali teman-teman yang WA saya, yang nge-DM saya, mereka bertanya, kadang-kadang seperti curhat, "Kang, saya orang tidak mampu, tidak mempunyai biaya untuk tapi pengen menjadi atlet binaraga." Saya tidak banyak bercerita kalau di membalas WhatsApp mereka ataupun DM mereka, tapi di sini saya akan jelaskan. Saya dulu orang tidak punya. Saya dulu gembel. Saya dulu pernah hidup di jalan, tinggal di jalan, tidur di jalan. Tetapi dengan tekad dan kemauan yang besar, kita pasti bisa. Saya dulu buat makan saja dari mengumpulkan uang 100 perak. 100 perak. Itu saya kumpulkan buat makan saya sehari-hari. Bagaimana bisa beli suplemen? Ya kita berusaha dong. Begitu kita mendapat reward atau hasil kerja kita sehari-hari, ya disisihkan buat menabung untuk beli suplemen, untuk bayar member fitness. Saya yakin bisa. Saya bisa, Anda pun bisa. Pasti bisa.